Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang sudah gabung di forum grup diskusi penerbit Magenta pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mau tanya, suara saya terdengar jelas atau tidak? Nah, oke, baik. Sekali lagi selamat pagi dan selamat bergabung. Semoga nanti dalam waktu yang singkat ini kita bisa belajar banyak hal dan mendapatkan manfaat juga untuk persiapan mengikuti UTBK tahun 2022 ini. Tadi juga sempat diskusi dengan tim dari Magenta, belum ada info terbaru, masih berjalan seperti biasanya tentang pendaftaran maupun tentang materi-materi yang akan diujiankan. Nah, untuk materi kali ini kita akan bahas pengetahuan dan pemahaman umum. Karena pengetahuan dan pemahaman umum ini saya nanti juga ambil kesempatan untuk bahas beberapa soal yang mungkin di luar UTBK, tapi masih memiliki tingkat kesulitan yang setara dengan UTBK. Dan ini pernah keluar juga sebagai soal SBMPTN, pernah keluar juga sebagai soal SIMAK UI, pernah keluar juga sebagai soal ujian masuk UGM, dan beberapa ujian di perguruan tinggi yang lain. Jadi dia tetap secara grade soal nggak akan jauh berbeda. Oke, saya izin untuk share screen ya. Kita bahas soalnya kali ini saya juga kembali nggak pakai slide supaya bisa lebih ngalir dan langsung untuk dibahas bareng-bareng di sini dengan Word yang saya tampilkan. Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, ini ada berapa soal yang saya siapkan di sini, sekitar 10. Nanti kalau kurang bisa nambah. Kalau kurang bisa nambah, nggak perlu khawatir. Saya buat seperti ini dulu. Nah, monggo dilihat sekilas. Ada teks, ada juga soal-soal yang mungkin grade-nya masih belum sesuai TBK, tapi bisa bersaing dengan soal-soal dengan grade TBK. Jadi masih ini ya, masih apa namanya, layak untuk dimasukkan dalam soal TBK. Oke, sebentar, ada yang perlu saya edit. Ada kesalahan atau typo di sini. Saya ingat betul soal ini. Oke, intinya baik pengetahuan dan pemahaman umum seperti yang pernah saya sampaikan dahulu, mungkin ada mas-mas, mbak-mbak atau teman-teman yang belum gabung waktu itu, baik pengetahuan dan pemahaman umum maupun pemahaman bacaan dan menulis, semua materi itu didominasi oleh bahasa Indonesia, materi pelajaran bahasa Indonesia. Hanya saja apa namanya, ketika kita membahas pengetahuan dan pemahaman umum, ini akan lebih banyak berfokus pada teks, makna, dan isinya. Apakah ada juga soal kebahasaan? Ada. Contoh soal nomor 1 ini soal yang baru saya temukan di kisi-kisi tahun ini, yang sempat di-share oleh LTMPT di awal-awal pengumuman tentang UTBK dulu, tentang frasa. Nah ini dahulu sering muncul sebagai soal SBMPT yang saya masih ingat betul, sejak tahun 2012, 13, dan seterusnya, soal-soal ini terus, soal berupa frasa ini, yang menanyakan frasa ini terus muncul dengan berbagai bentuknya. Nanti kita mungkin akan banyak bahas masalah ini dulu. Karena targetnya adalah teman-teman memahami konsep dasarnya, pertama, dan teman-teman bisa juga menghadapi soal dengan materi yang sama, tapi dengan variasi yang berbeda. Itu ya. Oke, kalau mungkin nggak ada yang tanyakan lagi, kita bisa mulai sekarang untuk mulai bahas nomor 1 dan seterusnya. Di pengetahuan dan pemahaman umum ini akan banyak bacaan, memang akan banyak bacaan, tapi mungkin yang dibahas atau yang dipertanyakan itu lebih kepada isi dalam kebahasaannya, mungkin makna juga, makna dalam kebahasaan, makna dalam teks, atau makna kata tertentu dalam teks. Kalau pengetahuan atau pemahaman bacaan dan menulis itu lebih ke analisis teknisnya. Misal ini kesalahan penulisannya ada di mana, ini kesalahan penggunaannya ada di mana. Tapi kalau ini itu lebih ke makna terus. Nah, dari 3 soal yang tampil di sini, teman-teman sekelas bisa punya gambaran kan? Oke ya, nah kita mulai bahas nomor 1 dulu. Disimak baik-baik. Kita coba untuk mulai bahas nomor 1 dulu. Nanti apabila ada yang mau tanya, silakan. Langsung aja kita komunikatif dan interaktif dalam bahasan seperti ini. Seperti pertemuan yang minggu lalu, mungkin Mbak Vina dan teman-teman dari Magenta bisa memfasilitasi, silakan langsung. Atau
diselesaikan dulu beberapa soal, kemudian ada pertanyaan, baru boleh mungkin kita diskusi di situ. Baik, nomor 1, pertanyaannya adalah selalu baca soal terlebih dahulu. Selalu baca soal terlebih dahulu dan menemukan kata kuncinya, ini yang penting. Frasa adjektiva yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang dalam teks tersebut adalah ada 2 kata kunci di sini. Yang pertama frasa adjektiva, yang kedua bagian rumpang. Nah, karena ada 2 kata kunci, selain ada 2 kata kunci, soal ini juga punya 2 cara untuk mengerjakan. Yang pertama, cara yang agak cepat, yang lebih cepat maksud saya dibanding cara yang kedua. Di sini memang ada 2 kata kunci, tapi kita kurang memahami istilah frasa adjektiva, kita bisa lari ke kata kunci berikutnya, yaitu bagian rumpang. Bagian rumpang ini bagian yang kosong. Nah, di sini disiapkan beberapa bagian yang kosong, dan kita hanya harus mencocokkan atau menyesuaikan pilihan di antara A, B, C, D, dan E ini, mana yang paling sesuai ditempatkan di bagian-bagian kosong yang disiapkan dalam teks tersebut. Itu aja. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan menggunakan cara yang pertama ini. Oke. Frasa yang paling sesuai ditempatkan dari atau bagian pilihan jawaban yang paling sesuai ditempatkan di bagian kosong masing-masing dalam teks itu, kalau kita amati dengan baik, di antara pilihan A, B, C, D, E, tinggal 2 pilihan yang tersisa, tinggal 2 opsi yang tersisa. Dan itu adalah opsi B plus opsi D. Kok bisa? Nah, sekarang coba kita lihat. Disangka sangat baru, kata-kata sangat baru di sini sangat riskan atau mungkin sangat nggak sesuai, sangat kurang berterima kalau apa namanya, dimasukkan ke dalam bagian kosong yang pertama. Nah, karena sangat baru, kurang berterima, kita masukkan coba ke jawaban yang kedua, yaitu masih baru. Disangka masih baru, nah ternyata sudah busuk. Ini lebih berterima, berarti kata-kata masih di sini adalah keyword dalam jawaban yang kita butuhkan pertama. Saya tandai dulu. Karena kata-kata masih baru ini menjadi keyword, maka ada 2 pilihan tersisa, yaitu antara B dan D. Tapi jawaban yang A ini salah. Kita blok merah saja yang salah. Jawaban yang C juga salah. Jawaban yang E ini juga salah. Nah, oke, karena 3 jawaban sudah ketemu salah, tinggal 2 pilihan jawaban, berarti tinggal 2 kata kunci yang perlu kita perhitungkan, yaitu di bagian yang terakhir, bagian numpang yang terakhir. Matanya masih bening. Kalau sudah tidak sesuai dengan ciri-ciri tersebut, berarti ikan itu sudah busuk atau sangat busuk. Tentunya yang paling tepat atau paling sesuai, kata-kata sudah busuk di sini ya, yang lebih berterima atau cocok untuk dimasukkan ke bagian rumpang yang terakhir. Oke, kalau itu kita sudah menemukan jawabannya. Di sini saya tuliskan masih baru, masih keras, sudah busuk. Ini jawabannya. Mungkin biar lebih kelihatan saya saya warnai merah aja. Baik. Nah, ini dia. Jadi ketika menemukan soal dengan bagian kosong seperti ini atau bagian rumpang seperti ini, biasanya kalau ada 1 atau 2 atau lebih dari 2 bagian kosong yang dalam teks, tips pertama kita bisa mencocokkan atau menyesuaikan setiap pilihan atau setiap opsi dengan bagian kosong
atau rumpang yang pertama dan yang terakhir terlebih dahulu. Seperti yang kita lakukan tadi, walaupun mungkin agak cepat, jadi ini bisa digunakan sebagai tips. Bagian yang pertama sama yang terakhir ini biasanya jadi clue. Biasanya jadi clue yang bisa langsung digunakan untuk menemukan jawaban. Kalau yang pertama sama terakhirnya cocok, maka bagian tengah-tengahnya, entah itu ada 2, 1, atau 3 kata di antara dua bagian awal sama akhir tersebut, maka itu akan nyusul saja, akan menyesuaikan saja. Ini tipsnya, dan tadi sudah ada jawabannya juga. Mungkin teman-teman masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Atau ada yang mau menanyakan, silakan. Bagaimana? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, mungkin sekilas di sini akan kita bahas tentang frasa adjektiva. Nah, lanjut dulu ya, karena belum ada respons dari yang bertanya. Mungkin masih banyak juga yang baru gabung, jadi silakan ngikutin dulu. Di sini tadi kata kunci yang pertama di soal adalah frasa adjektiva. Ada 2 kata lagi di situ. Yang pertama adalah frasa. Frasa ini kelompok kata. Kelompok kata. Kalau kelompok kata berarti kan dia minimal 2 kata. Minimal 2 kata. Tidak boleh lebih dari 2 kata. Nah, kata kunci yang kedua yaitu adjektiva. Adjektiva ini kata sifat. Kata sifat ini ciri-cirinya biasanya dapat ditulis setelah kata sangat atau sebelum kata sekali dan berbagai kata yang bersifat menerangkan atau unsur keterangan. Boleh dibuat seperti itu. Nah, ini tentang frasa dan adjektiva. Intinya ketika ada frasa adjektiva, yang perlu diperhatikan adjektivanya dulu saja. Berarti yang diminta kata sifat. Kalau kata sifat berarti misal di sini saya tulis kata sangat. Nah, kemudian saya tulis juga kata sekali. Saya tulis juga di bawahnya ini kata sekali. Seandainya di sini saya tuliskan kata buku, apakah cocok kalau diletakkan setelah kata sangat? Tidak cocok ya? Tidak cocok ya? Berarti buku ini bukan termasuk kata sifat, benar ya? Nah, ketika buku saya ganti sangat bagus, ini lebih baik. Berarti bagus ini termasuk kata sifat, karena dia bisa mengikuti kata sangat. Jadi setiap yang bisa mengikuti kata sangat atau mendahului kata sekali itu merupakan kata sifat. Itu. Apakah cuma sangat sama sekali aja? Enggak, banyak. Intinya kata yang bersifat menerangkan. Ini sekilas tentang frasa. Jadi selain frasa adjektiva, ada juga frasa verba, ada frasa nomina, ada frasa, ada frasa adverbia dan sebagainya. Jadi itu istilah-istilah yang memang lazim di dalam bahasa Indonesia, istilah ilmiahnya. Mungkin teman-teman di sini agak kok ada yang aneh. Kalau kita simak kembali pelan-pelan pembelajaran kelas 10, 11, 12 pasti ada. Karena kenapa kok di sini pembelajaran kelas 10 padahal ini materi UTBK? Mungkin gini, teman-teman. Perbedaannya UTBK dan
SBMPTN adalah ada pada kata ujian dan seleksi. Nah, itu ya. Ada pada kata seleksi. Ketika masih disebut sebagai seleksi masuk perguruan tinggi negeri, mungkin ada juga materi yang belum pernah kita temukan sama sekali di situ. Itu. Tapi karena ini sejak tahun 2018 diganti menjadi ujian, Nah, di sini berarti pasti ada materi yang setidaknya pernah dibahas dalam pembelajaran entah itu kelas 12, 10 atau 11 yang penting terakhir jenjang terakhir sebelum teman-teman menginjak untuk memasuki perguruan tinggi. Pasti ada yang dibahas dari materi itu karena di sini ada kata ujian. Ujian berarti menguji kembali kemampuan kita yang pernah kita dapatkan. Itu. Nah, ini untuk soal nomor 1. Sampai di sini, apa ada yang mau tanyakan? Apakah ada yang mau tanyakan? Belum adakah? Supaya enak bahasnya, saya turunkan dulu ke halaman berikutnya. Karena teks berikutnya ini digunakan untuk menjawab soal nomor 2 dan nomor 3. Baik. Nah, belum ada yang bertanya? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan dulu ke pembahasan nomor 2 dan nomor 3. Karena nomor 2 sama nomor 3 ini berangkatnya dari satu teks. Ini juga menarik di sini. Seolah-olah kita terjebak sama soal, kalau kita terpancing sama soal ini ya, kata tergerus nomor 3 itu, kata tersebut, loh ini kan materi kebahasaan, dan kenapa kok adanya di PPU, kok di pengetahuan umum malah bukan pada pemahaman bacaan menulis. Nah, di soal nomor 6, yang ditanyakan adalah makna, bukan teknis kebahasaan. Yang ditanyakan adalah makna, bukan teknis kebahasaan. Ini ya, jadi ini yang poin pentingnya. Di soal nomor 3, yang ditanyakan itu merujuk ini memang kita nanti akan membahas tentang kata rujukan, tapi seluruh pembahasannya atau seluruh teknisnya itu bukan teknis tentang kebahasaan. Ada kebahasaan, tapi akan berhubungan dengan kepaduan atau keterhubungan makna dalam bacaan itu sendiri. Dalam bahasa Indonesia, dalam paragraf, mungkin teman-teman ada yang ingat, ada kohesi, ada koherensi. Jadi ini kata tersebut pada kalimat 11 nanti kita akan menghubungkan dengan materi tersebut. Jadi dalam paragraf ini kohesi perannya di mana? Keterkaitan antara satu kalimat dalam paragraf ini kayak gimana? Oke. Kita coba jawab dulu untuk soal nomor 2. Kata tergerus, kita perlu referensi sebenarnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata tergerus, kata dasarnya dulu ya. Kata tergerus ini berarti, berarti rusak. Atau bisa juga lumat. Ini kata dasarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, kata tergerus dalam kalimat ke-6, kita diminta menemukan kalimat ke-6, dan di sini ada, sudah ketemu, ini kalimat ke-6. Saya tandai pakai warna kuning biar jelas. Di sini ada kata tergerus. Barangkali ada yang sudah punya gambaran tentang jawabannya. Kalau kata gerus itu artinya lumat atau rusak, maka kata tergerus artinya apa? Terlumatkan, terusakkan. Sementara kata terlumat atau terusak itu nggak ada di pilihan jawaban ini. Kira-kira yang mana? Enggak. Halo? Kira-kira yang mana? Bukan, Pak. Punah. Nah, ada punah, ada musnah. Mirip loh itu. Kalau punah ini kan pengertiannya lebih kepada habis, tidak bersisa ya. Iya, punah ini pengertiannya lebih kepada habis atau tidak bersisa. Benar ya?
Nah, sementara hilang, ini pengertiannya apa? Hilang di sini lebih ke tidak ada lagi. Nah, apakah cocok dengan rusak atau lumat? Belum ya? Kalau hancur gimana? Benda itu rusak, benda itu hancur. Masih ada wujudnya kan ya? Belum punah, belum lumat, tapi dia hancur, sudah nggak berbentuk. Maksudnya sudah tidak bisa digunakan. Seperti itu. Lenyap ini kayaknya memiliki kesamaan makna dengan kata punah. Basicnya masih dari kamus. Kalau dari kamus, ini mohon maaf, memiliki kesamaan makna dengan kata hilang. Nah, musnah ini punya persamaan juga atau kemiripan atau kedekatan makna dengan kata punah. Nah, di antara A, B, C, D, E sudah kelihatan yang mungkin masih berhubungan dengan kata gerus itu hancur. Sekarang coba kita cek kata tergerus dalam KBBI, mungkin bisa dilihat. Coba saya buktikan pakai aplikasi sebentar. Nah, ternyata benar, kata gerus ini artinya lumat atau rusak, dan kata tergerus artinya terhancurkan sedikit demi sedikit. Terhancurkan sedikit demi sedikit. Mungkin yang bisa jadi dasar jawaban. Jadi di sini tergerus sama dengan terhancurkan. Dan kata hancur ini jadi satu-satunya kata dalam pilihan jawaban yang ditemukan, yang mungkin mendekati dengan makna kata tergerus itu sendiri. Jadi kita punya jawaban di sini sudah. Oke, kita punya jawaban di sini sudah. Lalu seperti ini ya, yaitu C, kata hancur, yang merupakan jawaban dari makna kata tergerus. Makna ya, jadi bukan penulisan. Di sini tidak dipersoalkan tentang, belum dipersoalkan tentang penulisan kata dalam dua soal ini yang kita bahas tadi. Baik, jadi memang kalau untuk makna kata, dan nanti dalam pemahaman bacaan nulis itu pilihan kata, kita masih harus membutuhkan referensi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia karena itu acuannya. Nah, ini pasti muncul banyak pertanyaan, mana bisa kita hafal begitu banyak kata dalam KBBI, mana bisa kita tahu makna begitu banyak dalam KBBI. Mungkin masih lagi bahas sekarang atau saya bisa aja buka kamus lewat ya, tapi karena ini kita membahas, kita butuh referensi, kita membutuhkan acuan, kita membutuhkan banyak sekali sumber-sumber jawaban yang mungkin bisa, atau sumber lain yang bisa jadi validasi untuk jawaban. Ini sangat kita butuhkan. Karena ini membahas, kalau mengerjakan soal pada saat waktunya nanti, kita pasti punya dua hal, yaitu dikejar oleh waktu yang pertama. Yang kedua, nggak mungkin ada referensi yang bisa kita bawa. Nah, di sini, untuk mempersiapkan itu, kita perlu banyak latihan. Banyak latihan. Apakah banyak latihan kita pasti otomatis hafal kosakata baru? Enggak. Nah, tapi biasanya teman-teman yang udah terasa, yang udah banyak latihan, dia langsung bisa nebak ini maknanya apa, cuman lihat dari konteks kalimatnya. Tuh, terancam tergerus, mungkin langsung ada yang mikir, oh terancam punah. Tapi kata tergerus di sini nggak mungkin ada hubungan sama arti punah. Dia bisa mikir secara nalar seperti itu. Karena sebenarnya teks-teks yang ada di sini, baik itu di pemahaman bacaan nulis maupun pengetahuan umum, itu lebih tujuan utamanya adalah mungkin kita ingin diketahui kompetensi bahasa Indonesia kita bagaimana. Tapi tujuan berikutnya adalah kita juga harus bisa mulai mengolah kemampuan berbahasa kita dalam rangka berliterasi. Jadi kita menghadapi bacaan ini, kita nggak cuma bisa tahu informasinya yang tertulis aja, tapi kita juga harus tahu, oh ini maksudnya kayak gini, ini maksudnya seperti ini. Nah, clue ya mungkin buat teman-teman sekaligus tips buat belajar. Sekarang ini yang lagi rame selain varian Omicron apa?
Kita komunikatif aja yuk, interaktif. Sekarang ini yang lagi rame, selain varian Omikron yang dibicarakan, yang banyak dibicarakan di hampir seluruh negara atau seluruh negara di belahan bumi ini apa? Ada yang tahu? Yang lagi ramai dibicarakan selain COVID dan varian Omikronnya, maksud saya. Selain COVID dan varian Omikronnya. Ada yang tahu atau mungkin sempat Mas-mas, Mbak-mbak bisa apa namanya? Menanyakan atau mungkin bisa menyampaikan yang paling boom atau jangan ini ya, selain Gozali ya. Tahu Gozali kan? Yang baru booming sekarang itu. Iya, Kak, tahu. Nah, selain Gozali. Tentunya selain Gozali. Kalau Gozali pembahasan akan merembet ke arah ini nanti, ke arah teknologi digital dan stok atau stok komoditi, perdagangan berjangka komoditi seperti cryptocurrency, mata uang asing, valuta asing seperti itu. Karena dia kebetulan berhubungan sama satu aset cryptocurrency yang termasuk dalam zona NFT itu Gozali. Jangan yang itu, yang mungkin lagi mulai rame lah, atau mungkin baru samar-samar dengar tapi udah sering diberitakan kalau pas lagi momen berita luar negeri. Kira-kira apa? Ada yang tahu atau sempat kedengeran atau sempat mendengar? Sambil saya menyiapkan pembahasan untuk nomor berikutnya. Belum ada? Nah, kenapa kok saya pancing seperti itu? Karena pertama, biasanya soal-soal UTBK itu informasinya dalam teks yang ditampilkan, terutama khususnya soal-soal yang berhubungan tentang bahasa Indonesia ya, seperti PPU sama PBM ini yang kali ini PPU. Itu teks yang temanya lagi update. Teks yang temanya sedang update. Mungkin selain Gozali tadi itu dan selain Omikron, sekarang ini lagi mulai banyak dibicarakan tentang invasi dari Rusia ke Ukraina. Mungkin ini akan muncul sebagai teks berita tentang ini atau artikel tentang ini akan muncul sebagai teks. Nah, biasanya ketika ada kata yang berhubungan dengan itu, mungkin kata invasi ini ditanyakan apa sih pengertiannya invasi? Ada juga kata ekspansi, ada juga kata-kata yang berhubungan dengan mungkin konteks perang dunia atau perang dingin atau kontak senjata, gencatan senjata itu akan ditanyakan. Jadi bisa memprediksikan karena banyak pengalaman atau banyak referensi bacaan yang kita sudah terima, yang kita sudah dapat. Seperti itu. Plus banyak latihan juga. Ini yang paling penting. Oke, kita lanjut ke nomor 3 dulu, biar selesai untuk teks ini. Kata tersebut pada kalimat 11. Nah, ada dua kata kunci lagi, yaitu kata tersebut dan pada kalimat 11 merujuk pada, kalau ada kalimat, ada instruksi merujuk, berarti kita harus lihat pada kalimat sebelumnya. Oke, sekarang kita cek, mohon maaf. Sekarang kita cek ya. Di kalimat ke-11. Tadi kosakatanya merujuk pada kata tersebut. Kita cek kalimat 11. Ketika pertunjukan tersebut, nah, pertunjukan tersebut nah, tersebutnya yang jadi masalah di sini. Oke, kalau ada pertunjukan tersebut, kita cek ke kalimat sebelumnya, itu kalimat 10. Pertunjukan apa sih yang dimaksud ini? Di kalimat 10 ada kata pertunjukan, tapi masih masih diikuti sama kata petunjuk itu. Ini di kalimat 10. Kalimat 10. Nah,
pertunjukan itu. Masih ada kata penunjuk, berarti kita juga cek ke kalimat sebelumnya, terus dimundurkan. Terus dimundurkan. Nah, ada nggak kata pertunjukan di kalimat sebelumnya? Paling enggak kita harus tahu pertunjukan apa yang dimaksud di kalimat sebelumnya ini. Kita lihat kalimat 9. Ternyata di kalimat 9 ada lakon atau skenario lenong. Nah, ada dua kata kunci di sini. Lakon dan lenong. Kalau harus dihubungkan sama kata pertunjukan, maka pertunjukan apa yang dimaksud? Ada yang bisa jawab? Teater. Ada nggak kata teater di sini? Di kalimat ke-9, Mas. Adakah kata teater? Tidak ada, Pak. Tapi Tidak ada. Berarti yang ada kata apa? Kata tapi apa? relevan sama pada kalimat 7 bahwa lenong merupakan teater tradisional Betawi yang berarti berarti Mbaknya langsung ini apa namanya? Langsung lihat, langsung menghubungkan atau menyesuaikan dengan pilihan jawaban. Mantap, itu cara yang tepat. Nah, di kalimat 9 kita tahu melalui kalimat ke-9 bahwasanya kata pertunjukan itu, pertunjukan tersebut kalimat 11, pertunjukan itu kalimat 10 ternyata merujuk kepada lenong atau pertunjukan lenong. Nah, sekarang setelah kita ketahui pertunjukan lenong, kita cari di pilihan jawaban ternyata nggak ada. Masnya ngomong teater, bener, tapi kita nggak menemukan kata kunci teater di kalimat ke-9. Gitu kan ya. Nah, inilah kenapa ketika ada kata rujukan kita perlu menarik terus kalimat sebelumnya, karena pada prinsipnya kalimat ke-6 sampai kalimat ke-15 dalam satu paragraf ini semuanya berhubungan. Semuanya berhubungan. Di sini kita terbuktikan memang kata lenong tidak ada di pilihan jawaban, tapi ternyata ada kata teater tradisional Betawi dengan gambang kromong. Di sini kata teaternya muncul. Nah, kalau nggak ada di kalimat 9, lantas di kalimat berapa? Tarik ke kalimat 8, ada lagi gambang kromong. Loh, masuk teater gambang kromong? Bukan. Ternyata gambang kromong itu hanya musik tradisionalnya saja yang ngiringin lenong tadi. Terus kata lenong sendiri ternyata langsung kita temukan di kalimat ke-7. Dan di sini ada definisinya. Dan di sini ada definisinya. Kita temukan sudah lenong merupakan teater tradisional Betawi. Jadi di jawaban kita nggak menemukan langsung hal apa sih yang dirujuk pada kata tersebut, pada kata itu kita nggak menemukan langsung. Tapi kita menemukan pengertiannya atau definisinya. Ini khas UTBK sekali, khas UTBK sekali. Dan mungkin khas soal-soal bahasa Indonesia yang mohon maaf grade-nya di atas UNAS. Atau grade-nya di atas ujian nasional ya, yang sekarang mungkin sudah nggak diadakan. Sudah nggak diadakan. Tuh. Oke. Nah, kita masukkan jawabannya di sini. Teater tradisional Betawi dengan gambang kromong. Dengan gambang kromong. Oke. Opsi E tadi ya. Nah, opsi E. Nah, ini supaya lebih jelas. Baik, sudah 3 soal. Jadi ini ya, ini memang ada seolah-olah dipancing sama soal kita nanya kata tersebut, kata ini, kata itu. Tapi sebenarnya kita nggak melulu nggak ini, tidak diarahkan untuk ke teknis kebahasaan maupun ejaan. Tetapi kita tetap diajak untuk ini hubungannya dia dengan makna bacaan apa? Ini pengetahuan dan pemahaman umum yang ada di TPS atau tes kompetensi skolastik di UTBK. Ini pengetahuan dan pemahaman umum. Baik, sudah 3 soal. Kok saya hilangkan? Maaf. Maksudnya tidak seperti itu. Baik, kita lanjut dulu ya ke soal berikutnya. Atau mungkin ada yang mau tanya di luar konteks ini, tapi masih berhubungan dengan pengetahuan pemahaman umum. Ada? Belum ada?
Belum ada ya? Iya, Pak, belum ada. Belum. Baik. Sama kita perlakukan seperti tadi. Soalnya biar enak bahasnya, diturunkan dulu. Jadi ada satu halaman untuk teks, satu halaman untuk bahas. Oke. Nah, kita masuk ke soal nomor 4 lagi. Ada kata terkontaminasi. Terus di sini juga yang ditanyakan, nah lagi-lagi bermakna. Nah ini bedanya dengan PPU tadi ya. Kalau PPU, kalau dengan bedanya dengan BBM. Kalau BBM ini pasti yang tanyakan penulisannya, penggunaannya, salah atau betul, tidak tepat atau tidak, itu seperti itu. Nah kita masuk ke pembahasan tipu. Pembahasan. Kita masuk ke, kita harus tahu kata terkontaminasi. Paling tidak kata dasarnya, kontaminasi. Dalam KBBI, langsung aja, terkontaminasi berarti, ada yang tahukah? Terkotori mungkin? Nah, terkotori, saya sedikit uraikan ya. Maksudnya kan terkena kotoran, bener ya? Oke, terkena kotoran. Kemudian ada makna lain loh. Ada makna lain. Tercemar. Ini juga bisa sama dengan terkontaminasi. Nah, sekarang kita cek kalimatnya. Kita cek kalimatnya. Kalimat keberapa tadi? Kalimat ke-8. Baik. Kita meluncur ke kalimat 8. Penularan itu bisa melalui proses sentuhan kulit dengan pengidap flu Singapura atau tersentuh benda yang sudah terkontaminasi flu Singapura. Nah, pertanyaannya, kalau kita langsung jawab dengan kata terkotori, apakah flu itu kotoran? Dalam konteks bacaan ini, apakah flu di sini dilihat sebagai kotoran? Bukan. Bukan ya, tapi sebagai virus kan ya. Iya, Pak. Nah, ternyata di sini kata terkotori nggak tepat. Dan kata-kata yang lain tidak berhubungan dengan pengertian dari kata terkontaminasi ini. Benar ya? Tinggal satu sih yang masih ada hubungannya. Masih nyambung kan ya? Terkena kotoran. Cuman kali ini terkena virus. Dalam teks ini konteksnya terkena virus dia. Benar ya? Maka oke, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah C. Yaitu terkena. Nah, walaupun sudah tahu arti katanya, kita masih harus berjibaku loh biasanya. Ada yang lebih sulit dari ini, terus terang, ada yang lebih sulit dari ini. Ini kalau nggak salah dia muncul 2 kali dalam SBMPTN waktu itu namanya, cuman berbeda kode dan berbeda opsi jawaban, Satu di kode 50 berapa, satu di kode 49 berapa, saya lupa. Yang jelas ini muncul 2 kali di SBMPTN di 2 tahun yang berbeda. 2 tahun yang berbeda. Nah, kenapa kok soal ini saya tampilkan? Karena sekarang kita juga masih dalam kondisi kita bingung mana yang flu, mana yang COVID kan gitu. Jadi mohon maaf kalau update-nya masih bisa seperti ini. Jadi ya memang sekarang kondisinya lagi seperti ini sehingga kita pertemuan seperti ini pun online, pembelajaran pun online. Di sekolah juga di Surabaya beberapa sekolah langsung ada yang full online PJJ atau ada juga yang 50 tatap muka dan sebagainya. Ada yang hari ini masuk besok online seperti itu. Dan itu berlaku entah jenjang kelas 1, 2 atau 3 dibuat sip-sipan atau bergantian, kita juga kurang tahu. Berbeda setiap sekolah pelaksanaannya karena instruksi dari Dignas di Surabaya memang bergantung sama wilayah dari sekolah tersebut seperti itu. Oke. Ini nomor 4 ketemu jawabannya. Kita udah tahu makna terkontaminasi, tetapi ternyata kita masih harus cari di sini. Loh, gak ono. Loh, gak masuk akal juga kalau terkotori, apakah
terkotori. Karena apa? Flu di sini bukan kotoran, tapi virus. Itu masalahnya. Flu bukan kotoran, melainkan virus. Oke, ini yang nomor 4. Yang nomor 4. Sekarang kita cek nomor 5, soal nomor 5. Nah, ini malah pentingnya kita baca soal terlebih dahulu di sini. Jadi kita berjibaku atau bertarung sama teks itu setelah kita membaca soal. Kalau teksnya benar-benar, kalau soalnya benar-benar mengharuskan kita untuk melihat isi teksnya. Ini saya turunkan dulu biar nggak mengganggu. Oke. Nah, nomor 5. Pernyataan manakah yang sesuai dengan isi teks di atas? Sebentar. Oke. Nah, kita langsung urai saja setiap opsi jawaban di sini. Pernyataan A ini, orang dewasa cenderung tidak terserang flu Singapura. Ini ada kata cenderung, kata kuncinya. Apakah dia sesuai dengan teksnya? Kita cek mulai awal dulu. Kebetulan flu Singapura ada kalimat satu di sini, pada dasarnya adalah flu yang menyerang kekebalan tubuh, terutama anak-anak, yang dilakukan oleh virus RNA dari jenis retrovirus. Di sini kita bisa terjebak. Kenapa? Karena di sini memang ada kata terutama anak-anak. Terutama anak-anak. Nah, ada kata terutama anak-anak. Oh, berarti apakah pernyataan yang A ini benar? Karena ada kata cenderung di sini, condong kecenderungan, trennya dia menyerang anak-anak, bukan orang dewasa. Nah, ini apakah ini sesuai? Pertama, selain kita menemukan clue atau kata kunci, kita juga perlu tahu kalau yang ditanyakan di pilihan, yang diungkapkan di pilihan jawaban ini tentang orang dewasa, subjeknya orang dewasa, benar ya? Subjeknya orang dewasa. Apakah ini ada di teksnya? Apakah disinggung orang dewasa nggak bisa kena, atau mungkin cenderung nggak akan kena? Dia nyerang terutama anak-anak, tapi bisa juga nyerang orang dewasa, dan itu nggak sedikit juga jumlahnya, mungkin bisa aja seperti itu. Nah, di sini kita nggak menemukan clue atau kata kunci tentang orang dewasa sama sekali. Berarti pernyataan yang A ini, kalau dikatakan sesuai, mungkin iya. Mungkin iya. Tetapi tidak ada informasinya dalam bacaan. Tidak terdapat informasi yang dalam bacaan mengenai orang dewasa jarang terkena flu Singapura, seperti itu. Tidak terdapat info yang valid mengenai pilihan A ini. Terus kemudian yang B, penularan flu Singapura melalui kontak langsung. Nah, ini apakah sesuai dengan teksnya? Apakah sesuai dengan teksnya? Ada yang sudah menemukan kata kunci? Mohon maaf, sebelumnya saya cek dulu. Kita cek bareng-bareng. Penularan flu Singapura melalui kontak langsung, adakah di sini? Kalimat 7, Pak. Kenapa? Kalimat 7 ya? Ada kalimat 7. Oke, proses penularannya cukup mudah, tetapi kebanyakan penularan berawal dari dari ya, kayaknya soalnya tipe teksnya tadi itu. Berawal dari interaksi langsung. Nah, di sini kita sudah menemukan interaksi langsung kulit, berarti harus ada sentuhan langsung. Harus ada sentuhan langsung. Bukan selain yang langsung, pokoknya harus ada kontak fisik, intinya gitu. Ada kontak fisik. Jadi jawaban B ini termasuk sesuai kan ya? Bisa kita katakan jawaban B atau opsi B ini ada dalam teks. Ada dalam teks. Sesuai dengan informasi pada kalimat 7. Pada kalimat 7. Oke. Nah, baik. Apakah B ini jawabannya? Bisa aja sih, biasanya kalau saya langsung saya tanda, kalau ini jawabannya.
Oh ini jawabannya. Tapi kita juga perlu cek pilihan yang lain, pastinya seperti itu. Kita juga perlu mengecek pilihan yang lain, pastinya seperti itu. Nah, sedikit digeser ke kiri bisa nggak ya? Oke, ternyata bisa. Baik. Nah, tadi yang B sudah, dan mungkin sampai sekarang dia pilihan jawaban yang paling sesuai. Nah, apakah yang C, D, dan E ini juga nggak sesuai dengan jawabannya? Apakah C, D, dan E ini nggak sesuai dengan jawabannya? Dengan teksnya, kita cek. Di sini, adakah keterangan yang Singapura menjadi tempat penyebaran flu? Tanpa lihat bacaan, harusnya kita tahu. Karena di sini ini flu yang ditanyakan ini flu apa? Yang di sini yang ditanyakan ini flu apa? Kan? Flu apa? Kalau ini flu Singapura, oke. Tapi dia nggak menyebar kemana-mana loh. Ini kesalahannya. Ini kesalahannya. Jadi pilihan C juga kurang jelas atau kurang sesuai. Nah ini flu yang apa? Flu yang bagaimana? Apakah flu Singapura? Singapura emang ditemukan di sini, flu Singapuranya ada di sini dari Singapura, tapi dia menyebar kemana-mana? Enggak. Jadi kata penyebaran dan kata flu Singapura ini juga kurang sesuai dengan teksnya. Gitu. Kata penyebaran dan kata flu Singapura ini juga nggak sesuai dengan teksnya. Gitu. Oke, sampai sini. Flu Singapura menyerang kulit dan tenggorokan. Kulit iya. Kulit iya. Mohon maaf ada sedikit makhluk yang lewat di sini ya. Jadi itu anak kecil baru bangun dia. Jadi apa namanya langsung loyor aja ke depan tadi. Saya lain di sini flu Singapura menyerang kulit. Ya, ada di kalimat ke-6. Kadang gejala pada kulit akan muncul. Nah, ketemu kan. Nah, gejala pada kulit akan muncul. Dan tenggorokan. Dan tenggorokan. Tenggorokan ada nggak? Pertama kali dari gejala demam dan tanda-tanda flu lain. Seperti munculnya sariawan berat pada peradangan di area tenggorokan. Di sini ketika kena flu Singapura, yang dominan diserang itu pernafasan dan area lendir. Cenderung lebih muncul pada area kulit. Berarti tenggorokan di sini berupa radangnya tadi itu hanya sekedar gejala saja, penambahan gejala saja. Jadi lagi-lagi kita temukan opsi yang D ini juga nggak sesuai dengan teksnya. Tidak sesuai ini. Kalimat kelima tadi kita tahu. Sesuai dengan informasi dalam kalimat kelima. Oke, nah yang E misalkan, flu Singapura bisa ditularkan melalui udara, nah dibantah langsung ya tadi sama kalimat yang ketujuh, kata udara di sini yang jadi blunder atau kesalahan. Kalau ditambahkan juga silakan, tidak sesuai dengan kalimat ketujuh tadi. Nah, dalam kalimat 7 seperti ini. Jadi sudah ketemu jawaban yang kira-kira paling cocok atau paling sesuai dengan permintaan dari soalnya, yaitu jawaban yang B. Benar. Penularan flu Singapura ini melalui kontak langsung, jelas ya sebagai jawaban. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan di luar konteks mungkin? Silakan saya pindahkan dulu jawabannya. Oke.
Ini jawaban yang tepat. Terus kurang oleh langsung. Mohon maaf untuk pewarnaan mungkin masih acak-adul. Saya juga udah janji sama Mbak Genta ngerapikan materi pertemuan yang sebelumnya, tapi belum terselesaikan karena banyaknya jadwal yang berubah minggu ini, teman-teman. Jadi mohon maaf. Nah, itu untuk nomor 4 dan 5 sudah ketemu jawabannya. Yaitu nomor 4 tadi, kata terkontaminasi bermakna terkena, bukan terkotori. Nah, jadi ada thread-nya di jawaban B, ada perangkap di jawaban B di sini, karena kata terkontaminasi itu di kamus ternyata berarti terkena kotoran. Terkena kotoran. Ini di KBBI. Itu berarti terkena kotoran. Nah, pasti kita mungkin masuk terkotori. Nah, masalahnya adalah virus flu bukan kotoran. Jadi cukup terkena saja, biar dilanjutkan sama kalimatnya, makna dari kata tersebut. Seperti itu. Terus kemudian nomor 5. Nomor 5 kita bahas di bawahnya di sini, karena kita harus mengetahui setiap jawaban ini sesuai atau enggak dengan teksnya, atau minimal ada info yang cocok enggak sama teksnya. Ini harus benar-benar teliti, karena di sini yang dibahas makna atau pengertian, atau bukan konteks tulisan saja ya, bukan konteks penulisan saja, tapi pemaknaan dalam bacaan. Seperti itu. Baik, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 6. Soal nomor 6, ini malah kedua teks. Ini malah kedua teks ya. Ada teks 1 dan ada teks 2. Baik, kita agak ini apa namanya? Agak berat kali ini karena ada 2 teks, tapi cukup singkat sih. Nggak terlalu panjang juga untungnya. Nggak terlalu panjang juga. Cukup singkat. Baik, kita ke nomor 6 dulu. Persamaan kedua teks tersebut. Nah, kebetulan teksnya ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri. Terus kemudian ini apa namanya? Jawabannya, soal jawaban dari sebelah kanan. Coba kita cek satu persatu. Peristiwa malapetaka di bumi. Nah, di sini kata-kata malapetaka ini kan aneh. Dari teks 1 sama teks 2 kebetulan nggak ada. Nggak bahas, tidak bahas masalah malapetaka sama sekali. Benar ya? Tidak terdapat informasi mengenai malapetaka. Nah ini, dari teks 1 sampai teks dan teks 2 nggak terdapat informasi mengenai malapetaka. Ini kesalahannya dia. Kemudian gejala alam yang muncul di malam hari untuk proses jawaban B. Ini langsung kita track atau langsung kita sesuaikan pilihan jawaban sama opsi jawaban ya. Sama teksnya maksud saya, pilihan jawaban dan opsi dan teks yang ada di situ. Di malam hari. Di sini kata-kata malam hari ini kalau gerhana bulan jelas muncul pada malam hari. Karena kita lihatnya mesti pada malam hari, nggak mungkin pada siang hari. Benar ya? Tapi komet IKEA Seki ini, komet IKEA Seki ini di sini justru muncul penampakannya berlangsung berhari-hari. Apakah disebutkan kalau hanya ada di malam hari atau dia hanya bisa dilihat di malam hari di sini? Apakah ada clue? Tidak ada kan ya? Karena tidak ada, maka jawaban ini atau pilihan jawaban B ini kita bisa tambahkan keterangan di sini. Tidak masih yang valid. Dalam teks seperti itu. Oke. Nah, ini. Jadi yang B juga salah ternyata, teman-teman. Oke. Kemudian kita cek yang C, menguraikan perpindahan bintang. Ini malah nggak kelihatan ya. Sama sekali nggak ada. Kata-kata perpindahan bintang di sini nggak ada. Kata-kata perpindahan bintang di sini nggak ada. Ya kan? Nah, A, B, C salah, tinggal D atau M, perkiraan timbulnya bencana. Ini opsi jawaban yang D. Ini juga nggak ada.
Sama sekali nggak kelihatan di teksnya. Jadi yang A ini kehadiran komet Ikiaseki dilihat berhari-hari penampakannya, terus kemudian itu kayak membuat ngeri ketika orang-orang menyaksikan secara jelas ekor komet Ikiaseki yang tampak begitu besar seolah membelah. Nah ini ada kengerian di sini, tapi nggak ada yang berhubungan sama bencana. Memperkirakan timbulnya, apalagi ada kata kunci perubahan alam. Apalagi ada kata kunci perubahan alam. Di sini, ya, di sini. Itu. Nah, kalau kayak gini nih, berarti jelas tinggal satu jawaban yang kita punya, yaitu opsi yang E. Harusnya E yang paling sesuai. Gejala alam, oke, di sini ada komet. Di sini ada komet. Gejala alam. Kemudian yang muncul di ruang angkasa jelas dua-duanya antara komet maupun gerhana bulan itu muncul di ruang angkasa, pastinya nggak mungkin muncul di seperti itu. Nah, ini ketika kita mengurai satu persatu emang agak lama teman-teman, tapi ini diperlukan karena nanti teks yang akan dihadapi lebih panjang daripada yang kita hadapi sekarang. Oke, sudah ada 6 soal. Saya nyiapkan 10. Apakah masih sempat waktunya Mbak Rina mungkin? Sudah jam 11, Pak. Baik. Oke, itu aja. Saya berterima kasih atas perhatian teman-teman. Ini apa namanya? Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mungkin kurang nyaman, ada sedikit gangguan tadi. Mohon maaf karena ini ada banyak anak kecil di rumah juga. Terima kasih. Sekali lagi semoga bermanfaat dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.